Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu II Permana STMT. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang memahami sistem hukum dan struktur hukum. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System adalah sistem yang didasarkan pada jurisprudensi, yang artinya keputusan hakim terdahulu menjadi dasar keputusan hakim lainnya. Sistem ini diterapkan di Australia, Irlandia, Inggris, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Sistem hukum Anglo-Saxon mulai berkembang di United Kingdom abad ke-11. Sumber hukumnya adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Di samping itu, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis lainnya di negara Anglo-Saxon juga diakui. Sistem hukum Anglo-Saxon mendasar pada pentingnya jurisprudensi. Materi yang kedua adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, sering disebut dengan civil law. Berasal dari kodifikasi hukum kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinus abad ke-4 sebelum Masehi. Sistem hukum ini menekankan pentingnya hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undang sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sistem hukum ini mengenal dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sistem hukum Eropa kontinental, prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan yang berbentuk undang-undang. Perbedaan antara common law dan civil law. Pertama, pada sistem peraturannya. 1. Sistem hukum common law dinominasi adalah hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim. Sedangkan civil law dinominasi oleh hukum tertulis atau kodifikasi. Yang kedua, sistem hukum common law tidak adanya pemisahan tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat. Sedangkan civil law terdapat pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat. Yang kedua, dalam sistem peradilannya. Pertama, common law terikat pada putusan hakim sebelumnya, sedangkan civil law tidak terikat. Kedua adalah common law menganut asas adversary system, yaitu pandangan terhadap pemeriksaan peradilan. Selalu ada dua pihak yang bertentangan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Sedangkan civil law melihat adanya dua pihak bertentangan dalam perkara perdata, sedangkan tidak pada perkara pidana. Sistem hukum common law menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya, sedangkan sistem hukum civil law tidak menggunakan juri, sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa fakta kasusnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu sistem hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasul-Nya, yaitu hadis, dan kemudian disebut dengan hasil pemahaman ketentuan di atas dengan kitab fikih. Disebut ittihad, yang berhubungan dengan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Selanjutnya yaitu hukum komunis. Komunis adalah aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya adalah sistem hukum campuran atau mixed law. Mixed law atau hukum campuran yaitu kombinasi berbagai hukum legal seperti civil law dan common law. Dan yang terakhir adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum ekonomi kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Negara hukum menurut Eropa kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham laissez-faire, laissez-aller. Artinya, biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.